walibasut taqwa. Nah, ini kaitannya. Dan di antara sekian libas pakaian yang bagus itu, yang paling baik libasut taqwa, dzalika khair, pakaian takwa. Nah, jadi kalau sudah tiba malam, bukan hanya menyelimuti keadaan, bukan hanya membuat kita enak tidur, tapi bagi orang beriman yang imannya kuat, malam itu digunakan untuk menggunakan jubah takwanya, mengiringi kenyamanan tidurnya. Maka apa di antara amalan takwa itu? Bangun malam tahajud. Wa ja'alna naumakum istirahat, wa ja'alna laila enak keluar. Jadi malam itu ada yang enak tidur, ada yang enak jalan menikmati pemandangan, ada yang dia menggunakan pakaian takwa untuk mengisi malamnya. Tidur, dia nikmati tidurnya, dia nikmati rezeki Allah yang memberikan ngantuk dan tidur nyaman, tapi dia bangun malam harinya untuk menggunakan pakaian takwanya. Maka adalah panggilan di Quran surah ke-73 Al-Muzammil di ayat yang ke-6. Atau kita baca dari ayat pertama. Ya ayyuhal muzammil laila illa nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Innalaka. Nah, ini yang saya, masya Allah, ini yang saya kadang-kadang suka mana ya, malu sama Allah. Kata Allah tuh begini, disindir halus tapi tajam banget. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Duh, kamu ini betapa sibuk saat pagi sampai siang itu. Sabhan tawila, sibuk bekerja, beraktivitas, padat, kadang-kadang ibadahnya cuma secukup fardu aja. Sekarang malam tidurnya begitu enak, pakai selimut, tapi cita-cita surganya Firdaus, kayak tadi itu ya, kayak tadi tuh. Itu ayatnya dalam banget tuh. Kamu ini sudah siangnya sibuk, malamnya tidurnya juga nyaman banget. Terus cita-cita surga Firdaus, tapi malam gak bisa bangun. Kata Allah, bangunlah sedikit, walaupun cuma sedikit malam. Gunakan untuk mengenakan pakaian takwa. Apa manfaat menggunakan pakaian takwa ibadah di malam hari itu? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Kalau engkau bisa bangun di malam hari, gunakan pakaian takwamu, itu agar lebih cepat menyentuh hatimu untuk lebih dekat dengan Allah. Makanya orang yang bangun malam itu ibadahnya cenderung lebih khusyuk, doanya cenderung lebih meresap, dan yang paling dahsyat, sekatnya dengan Allah menjadi tersingkap. Kalau dia berdoa langsung tembus. Makanya kalau istighfar kadang langsung menangis, kalau baca Quran langsung khusyuk, dan doa tidak jarang langsung terjawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tafsir semacam ini agak jarang diterangkan. Paling kita hanya bahas wa ja'alna naumakum subata, sudah tidur itu istirahat. Wa ja'alna laila libasa, malam untuk ditutupi seperti pakaian, selesai. Tapi persoalannya, apakah pedoman di setiap kata ini pernah kita amalkan dalam kehidupan? Siapa di antara kita yang malamnya sudah istighfar sebelum tidur? Siapa di antara kita baca surat ayat kursi misalnya, baca 3 surah terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas? Siapa yang sebelum tidurnya sudah menyiapkan bangun malam jam berapa? Saya pengen tahajud jam sekian, berapa rakaat, surat apa yang dibaca? Siapa yang sudah menyiapkan saat bangunin berdoa untuk keluarganya, memohon pada Allah kebaikan untuk istrinya, atau suaminya, atau anak-anaknya? Siapa yang saat malam memohon kebaikan hidayah untuk tetangganya yang belum masuk Islam supaya dapat hidayah? Siapa yang bangun malam, yang saat bangun malamnya memohon kebaikan untuk teman-temannya di kantornya, dan sebagainya? Itu kalau kita praktekkan, indah luar biasa.